Hai kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Pada kali ini kita akan melanjutkan kisah Kenshin Himura yang berjudul Rurouni Kenshin The Final. Ini merupakan seri terakhir dari film Sang Batosai. Bagi yang lupa cerita film sebelumnya, bisa dicek di pojok kanan atas atau di deskripsi. Singkat cerita, film ini berlatar 15 tahun sebelumnya. Dan langsung saja, kita masuk ke alur cerita Rurouni Kenshin The Final. Dimulai dari stasiun kereta yang berada di kota Yokohama pada tahun 1879. 12 tahun setelah berakhirnya era kesogunan yang menjadi era baru yang disebut era Meiji. Di kereta ini, para polisi yang dipimpin oleh Hajime Saito sedang menjalankan misi mencari seorang penjual senjata dari Shanghai yang dulu pernah menjual senjata dan kapal perang kepada orang yang bernama Shishio Makoto. Setelah menemukannya, ternyata orang tersebut sangat fasih berbahasa Jepang. Meski dengan penampilan China, dia ternyata juga sangat mengenali Saito yang dikenal saat menjadi Sensengumi. Orang itu bernama Enishi Yukishiro, yang merupakan seorang mafia dari Shanghai, China. Dia mengaku telah menjual persenjataan, juga mensuplai senjata kepada Shishio. Bahkan dia juga menawari Saito senjata yang dia dapat saat perang Boshin. Akhirnya Saito langsung menyuruh anak buahnya agar membawanya untuk ditahan. Tetapi Enishi memberontak dan menusuk salah satu prajurit, serta malah menanyakan keberadaan Batosai. Pertanyaan itu membuat Saito heran. Seorang mafia Cina tiba-tiba menanyakan mantan pembantai di Jepang. Setelah itu pertarungan pun terjadi. Tapi pada akhirnya dia tiba-tiba menyerahkan diri untuk ditangkap. Dan di sisi lain di Tokyo, tepatnya di daerah asal Suka, sedang ada festival untuk merayakan sebuah pernikahan. Di mana di sana sudah ada Kenshin, Sagara, Yahiko, Megumi, dan Kaoru yang sedang berada di pinggir jalan. Saat ini pengantin wanita mengenakan busana ala barat, di mana di era ini sudah semakin banyak budaya barat memasuki Jepang. Kemudian Shin pun beralih ke tempat pelatihan kepolisian yang berada di Kementerian Dalam Negeri. Di sana ada kepala polisi dan juga salah satu master pedang yang bernama Miyakama Yakushi. Tak lama kemudian, Kenshin juga datang ke tempat tersebut untuk melihat-lihat polisi yang sedang berlatih pedang. Di mana situasi Jepang saat ini mengalami gejolak militer dengan Tiongkok dan Cina. Yang dikhawatirkan akan terjadi peperangan besar di antara kedua negara tersebut. Sementara itu, di markas besar kepolisian Tokyo, penahanan Enishi dipindahkan atau dialihkan ke pemerintahan China karena Jepang dan China di masa ini memiliki hubungan penting dalam tatanan negara. Hal itu membuat Saito marah-marah karena sudah capek-capek menangkapnya, malah dilepaskan meski dengan dalil penangguhan tahanan. Tapi pihak kepolisian juga mendatangi seorang mata-mata untuk memata-matai pergerakan orang-orang China, sekaligus untuk mencari tahu keberadaan gudang senjata mereka. Orang itu adalah Chou Sawagajo. Dan di sebuah restoran, Kenshin dan yang lainnya sedang menikmati hidangan makan malam bersama. Restoran ini memiliki wanita bernama Hara yang terus digoda oleh bosnya untuk mencari pacar seperti Kaoru, yang langsung salting mendengarnya. Di saat yang sama, ada 5 orang yang bertujuan ingin berbalas dendam kepada Kenshin. Ia sudah mempersiapkan senjata untuk menghancurkan kota yang ditempati oleh Kenshin, yaitu Tokyo. Ia dikenal dengan pasukan 6 sekawan, di mana mereka semua ini dipersenjatai dan dibiayai oleh Enishi untuk menyelesaikan misi terakhirnya, karena sejatinya mereka juga memiliki dendam yang sama kepada Kenshin. Enishi kemudian menyuruh orang yang bernama Kujiranami untuk menunjukkan tembakan meriam. Tembakan itu mengenai restoran Akabeko, tempat makanan favorit Kenshin dan teman-temannya. Untungnya saat tembakan itu terjadi, Kenshin dan teman-teman yang lainnya sudah pergi dari sana. Balas dendam kepada Kenshin tidak cukup hanya dengan membunuh Kenshin saja, tapi dia akan membuatnya menderita dan membuatnya menyesal hingga mengakui semua kesalahannya di masa lalu. Setelah itu, polisi datang untuk memeriksa Bukit Yuno, tempat yang disinyalir menjadi tempat pusat penembakan restoran tersebut.
Di bukit ini, para polisi tidak menemukan suatu bekas senjata yang dipakai oleh mereka, tetapi hanya menemukan kertas yang bertuliskan Jeju atau penghakiman manusia, yang itu sebenarnya ditunjukkan untuk Kenshin. Di mana dulu sewaktu menjadi pembantai, Kenshin juga melakukan hal yang sama setelah membunuh targetnya. Kenshin yang terbesit masa lalunya akhirnya memahami apa yang terjadi saat ini. Saat ini, ada dua orang yang ingin membalas dendam kepadanya. Tak lama kemudian, Saito memberitahu Kenshin bahwa ada seseorang dari Shanghai, China yang ingin balas dendam padanya. Malam ini juga, orang-orang yang menjadi korban ledakan di Akabeko diobati oleh Megumi. Di waktu senggang, Sanosuke bertanya ke Megumi tentang bekas luka Kenshin yang tak hilang-hilang. Kemudian Megumi menjawab, akibat kemarahan di jalan keadilan dan tak akan hilang sampai kemarahan itu mereda. Pertanyaan itu berawal dari kecurigaan Sanosuke dengan kejadian di Akabeko yang kemungkinan ada hubungannya dengan Kenshin dan masa lalunya. Dan saat itu, Sanosuke pun kembali ke dojo milik keluarga Kaoru yang kebetulan di sana sedang ada Kenshin. Dia meminta Kenshin untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, namun kemudian salah satu murid-murid datang dengan luka yang cukup parah. Dia memberitahu Kenshin bahwa dojo diserang oleh seseorang. Bahkan beberapa polisi yang datang tidak dapat menghentikannya. Akhirnya Kenshin dan Sanosuke bergerak cepat menuju TKP. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang polisi yang akan menuju ke rumah kepala polisi, yaitu Uramaru. Akhirnya Kenshin mengubah haluan menuju kediaman Uramura, sedangkan Sanosuke tetap menuju dojo Kamiya. Setibanya di rumah orang tersebut, dia melihat pembantaian di sana yang dilakukan oleh Yoko Ottawa. Dia mempunyai beberapa senjata di sekujur tubuhnya. Ia sangat membenci Kenshin karena telah membunuh temannya di masa lalu, dan pertarungan pun akhirnya berlangsung. Di tengah pertarungan, Kenshin penasaran dengan dalang dibalik semua ini. Singkat cerita, Kenshin memenangkan pertarungannya, namun tanpa diduga, Haiko meledakkan diri di kediaman Uramaru dan membuat seisi rumah kepala polisi itu hangus terbakar. Kenshin masih belum menerima jawaban dari pertanyaan besarnya, siapa yang tega melakukan ini? Padahal dendamnya hanya kepadanya, tapi kenapa melibatkan orang lain yang dekat dengannya? Keesokan harinya, Kenshin berjalan di jalan yang sepi dengan perasaan sedih dan hampa. Kenshin kemudian bertemu dengan Enishi yang memang sedang menunggunya. Saat melihat Kenshin, sedikit teringat momen di masa lalu di mana dia tinggal bersama istrinya Tomoe di sebuah desa. Di sana dia melakukan semua itu hanya untuk membalas dendam kepada Kenshin atas kematian kakaknya Tomoe. Dan sebentar lagi akan ada pembantaian yang lebih besar sebagai penghakiman kepada Kenshin di masa lalu yang tak termaafkan. Setelah itu, Enishi pun pergi, dan peringatan terhadap Kenshin pun membuat Kenshin menjadi lemas. Dia mengkhawatirkan akan orang-orang terdekatnya. Di samping itu, dia membayang-bayangi perbuatannya di masa lalu. Dengan rasa bimbang, ia mengumpulkan teman-temannya dan mulai memberanikan diri untuk menceritakan bahwa semua kejadian pembantaian yang terjadi adalah sebagai balas dendam kepada Kenshin. Dia menceritakan bahwa dalang dari semua ini adalah adik dari mantan istrinya. Enishi melakukannya karena hal itu terjadi karena Kenshin membunuh istrinya sendiri. Kaoru, Sanosuke, bahkan Megumi sangat terkejut. Kenshin juga menceritakan saat pertama kali ia bertemu dengan Tomoe, sang mantan istri. Saat di kedai di mana waktu itu Tomoe diganggu oleh dua orang yang tidak jelas, dan Kenshin menyelamatkannya, bahkan sampai membunuh orang-orang itu. Akhirnya mereka berdua pindah ke sebuah rumah di pedesaan sebagai suami istri, sambil Kenshin bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kenshin sangat bahagia dengan kehidupannya waktu itu, begitu juga Tomoe. Perasaan asli tumbuh tidak bisa dibohongi, bahkan ia sangat mencintai Kenshin. Suatu ketika Tomoe menceritakan bahwa dia pernah bertunangan dengan seorang dan hampir menikah, tapi calon suaminya mati saat terjadi di kerusuhan Kyoto. Sambil menangis, Tomoe menceritakan semuanya kepada Kenshin dan tanpa mau menyebutkan nama calon suaminya itu.
Dengan hati yang tulus, Kenshin pun mengatakan akan menggantikan kebahagiaannya yang dulu yang sempat belum dia rasakan. Namun di balik semua itu, ternyata dari awal perkenalan Tomoe dengan Kenshin sudah direncanakan untuk membalas dendam, di mana Tomoe dimanfaatkan oleh kelompok pembunuh yang bernama Yaminobu untuk mendekati Kenshin dan mencari tahu kelemahannya. Tapi seiring berjalannya waktu, perasaan Tomoe kepada Kenshin terlalu besar. Tiap malam ia menuliskan di buku hariannya tentang kehidupannya dan perasaannya kepada Kenshin. Pada suatu hari, adiknya yaitu Enishi datang untuk memberitahukannya bahwa operasi rencana pembunuhan Kenshin sudah dekat dan dia menyuruh kakaknya untuk pergi. Tapi waktu itu Tomoe merasa bimbang dan sangat bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Karena gara-gara rencana ini dia harus merasakan sakit hati mendengarnya. Seakan-akan ikut menyelami perasaan Kenshin bahwa Kaoru sempat cemburu dengan kisah cinta Kenshin dan mantan istrinya yang rela mati di tangan Kenshin demi menyelamatkannya. Di dojo Kamiya, tiba-tiba saja kedatangan tamu dari Kyoto. Ia tak lain adalah mantan Oniwa Banshu yang bernama Misao, Aoshi, dan beberapa mantan ninja Oniwa Banshu. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menyerahkan buku harian Tomoe yang tidak lain merupakan mantan istri Kenshin. Ia diberi suatu amanat oleh seorang biarawan di kuil Saikoji di kota Kyoto untuk menyerahkannya kepada Kenshin, di mana buku harian tersebut ia dapatkan dari ayahnya. Sementara itu, Kenshin berjalan di pusat kota Tokyo yang sebentar lagi akan ada pembantaian besar-besaran hanya untuk membalas dendam kepadanya. Dan pada malam harinya, setelah Saito dan prajurit polisi datang ke tempat yang diarahkan oleh Cho, saat sampai di sana, yang ada malah orang-orang China tersebut sudah bersiap-siap menyerang mereka. Dan ternyata, peta yang diberikan kepada Saito memang benar adalah jebakan. Ternyata hal itu dilakukan untuk mengulur waktu polisi, di mana malam itu akan ada malam yang dijanjikan oleh Enishi, yaitu malam penghakiman. Sebelum pembantaian itu, mereka menyebarkan selembaran kertas yang bertuliskan penghakiman manusia ke seluruh Tokyo. Anak buah Enishi mulai menembakkan meriam ke arah pusat kota, membuat semua orang kaget dan ketakutan. Selain itu, semua anggota Enishi sudah mulai melakukan penyerangan dan juga bersama prajurit dari China. Dan saat ledakan terjadi, Kenshin bertemu dengan Kuchiranami dan langsung menembaknya. Dan akhirnya Kenshin berhasil memotong tangannya hingga membuatnya dia tak berdaya. Dan saat itulah dia memohon kepada Kenshin untuk membunuhnya. Di waktu yang sama, salah seorang anggota Enishi yang bernama Yatsume Yoi juga sedang melakukan pembantaian. Saat itu Aoshi, sang mantan kapten Oniwa Banshu, datang untuk bertarung dengannya. Tetapi Aoshi tidak bisa dianggap remeh. Aoshi di sana bertarung sangat epik. Dan mereka menggunakan teknik peledak untuk meledakkan tempat itu yang membuat Aoshi terkapar bercucur darah. Di sisi lain, Enishi mendatangi dojo Kamiya dengan membawa karung yang berisi mayat Chou Sawagajo. Akhirnya Sanosuke pun bertarung dengan Enishi, tapi apa boleh dikata, Sanosuke bukanlah tandingannya. Walaupun sudah terluka parah, Sanosuke masih ingin menghadapi Enishi yang saat ini akan membawa Kaoru. Dan beberapa waktu kemudian, Kenshin dengan cepat menuju dojo. Tapi saat sampai di sana, Sanosuke dan murid-murid dojo sudah tak berdaya. Kemudian Kenshin menemukan surat penghakiman di mulut Chou yang sudah mati. Keesokan harinya, Saito terkejut melihat keadaan kota Tokyo yang porak-poranda. Dan ternyata Kaoru tidak dibunuh oleh Enishi, dan dia malah terbangun dari tidurnya dan bergegas kabur dari tempat Enishi. Tapi dia tidak menemukan jalan keluar. Enishi malah datang menghampirinya saat Enishi akan membunuh Kaoru. Dengan mencekik lehernya, tiba-tiba saja ia menghentikannya. Ternyata saat itu dia teringat dengan kakaknya, yaitu Tomoe, dengan wajah sedih seakan-akan tak mau adiknya itu membunuh Kaoru. Di dojo, Kenshin menatap tulisan yang terpampang di sana yang memiliki arti
hidup dengan kebenaran yang nyata. Kenshin di sana merenungi kejadian-kejadian di masa lalunya bersama Kaoru, Yahiko, Sanosuke, Megumi, dan teman-teman yang lainnya, yang selalu memberinya semangat untuk tetap hidup, termasuk mendiang istrinya Tomoe. Semua itu membuat hatinya mantap untuk menghadapi dan menghentikan adik iparnya, yaitu dia pamit kepada Yahiko untuk pergi menjemput Kaoru. Sementara itu, Enishi memanggil Wu Haixing selaku orang nomor 2 dalam organisasi gelap permafiaan. Dan ternyata, Wu Haixing dan Enishi memiliki perjanjian, di mana setelah hari penghakiman selesai, organisasi mafianya akan sepenuhnya milik Wu Haixing. Tapi dia jengkel kepada Enishi karena selalu bertindak seenaknya sendiri. Bahkan ia juga disentak oleh Enishi saat menasehatinya. Kemudian Wu Haixing yang selalu dikawal oleh 4 pengawal pribadinya tak disangka disambut oleh mantan anak buah Shishio yang paling kuat, yaitu Sojiro Seta. Dan akhirnya Kenshin pun sampai di tempat Enishi. Di sana dia sendirian melawan begitu banyak pasukan Enishi. Kemudian Misao datang bersama anggota Oniwa Bansu untuk membantu dirinya. Tak hanya itu, Saito dan beberapa prajurit polisi pun datang, yang disusul oleh Sanosuke Sagara. Dia juga datang untuk membantu meski dengan keadaan luka parah. Akhirnya, Kenshin pun bisa masuk untuk bertemu dengan Enishi. Tapi dia dihadang oleh banyak musuh. Bahkan di sana ada Sojiro Seta yang pernah dikalahkan Kenshin. Tapi ternyata Sojiro malah membantu Kenshin melawan orang-orang Cina tersebut. Sojiro mempersilahkan Kenshin untuk masuk duluan menemui Enishi, sementara dia melawan musuh yang ada di belakangnya. Inilah akhirnya yang ditunggu-tunggu, pertarungan Kenshin melawan Enishi. Kemudian Kenshin di sana terlihat terkena serangan telak dari Enishi, sehingga membuatnya terkapar. Di saat itu, Enishi menyuruh Kenshin melakukannya bunuh diri atas kejahatan di masa lalunya. Tapi Kenshin tidak akan melakukan hal tersebut, karena dia harus menghentikan Enishi terlebih dahulu. Agar Enishi sadar, bukanlah kematian yang bisa dijadikan tebusan atas dosa di masa lalu. Kemudian Kenshin pun bangkit untuk melanjutkan pertarungan, yang akhirnya Kenshin membuat Enishi tak berdaya. Tapi dengan liciknya, Enishi menusuk Kenshin dengan pedang kecilnya. Tapi yang anehnya, Kenshin hanya terdiam dan tak menghindar, dan dia malah meminta maaf kepada Enishi. Hal itu justru membuat Enishi bersimpati kepada Kenshin. Namun tiba-tiba Kenshin ditembak oleh Wu Haixing. Dan saat Wu Haixing akan menembak Enishi, Kaoru tiba-tiba datang menghentikannya hingga Kaoru terjatuh. Di saat Wu Haixing akan menembak Kaoru, tiba-tiba tanpa diduga Enishi malah menghadangnya hingga Kaoru selamat dari kematian. Hal itu membuat Enishi sangat murka kepada Wu Haixing hingga memukulinya bertubi-tubi dengan sangat keras. Kaoru yang melihat hal itu menyuruh Enishi menghentikan pukulannya kepada Wu Haixing, dan saat itu juga dihentikan oleh Kenshin seraya berterima kasih kepadanya karena sudah melindungi Kaoru. Ini adalah momen yang sangat mengharukan, di mana Enishi menyadari ketulusan Kenshin hingga membuatnya tak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah semua musuh dikalahkan, Enishi pun akhirnya menjadi tahanan resmi pemerintah Jepang atas kejahatannya. Di dalam penjara, ia dikirim buku harian dari kakaknya oleh Kaoru. Setelah membaca semuanya, barulah ia menyadari perasaan kakaknya, yaitu Tomoe, yang sesungguhnya kepada Kenshin. Dia pun akhirnya menangis. Dojo kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Sanosuke diobati dan dirawat oleh Megumi, sedangkan Kenshin dan Kaoru pergi ke mendiang istri Kenshin, yaitu Tomoe, di Kyoto. Dan kemudian film pun selesai. Itulah kisah terakhir dari Sang Battosai Kenshin Himura. Bagaimana menurut kalian cerita Sang Battosai?
Bagi yang ingin melihat seri lengkapnya, link sudah tersedia di pojok kanan atas dan di deskripsi. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton konten ini sampai selesai. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam. Sampai jumpa di Kisah Kilat.